warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizah Nur Rahma dengan NIM 141910113. Saya dan 4 orang teman saya akan menjelaskan tentang surat berharga. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian surat berharga. Dalam lalu lintas perniagaan atau perusahaan, kecuali uang kertas, orang masih mengenal surat atau akte-akte lain yang bernilai uang. Surat semacam ini disebut surat perniagaan yang terdiri dari surat berharga dan surat yang berharga. Menurut HMN Purwosucipto SH dalam bukunya yang mengatakan bahwa surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak, dan mudah dijual belikan. Unsur-unsur surat berharga: yang pertama surat bukti tuntutan utang, yang kedua pembawa hak, dan ketiga mudah dijual belikan. Unsur-unsur surat yang berharga: yang pertama surat bukti tuntutan utang, yang kedua sukar dijual belikan. Sukar dijual belikan karena sengaja dibuat dalam bentuk yang mempunyai akibat hukum sukar dijual belikan. Terdapat beberapa macam surat berharga yang diatur oleh KUHD, yaitu yang pertama wesel, yang kedua cek, yang ketiga asep, yang keempat promis, yang kelima konoseman, dan yang keenam saham, yang ketujuh obligasi, yang kedelapan biliet giro. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wesel atau bill of exchange. Wesel merupakan surat berharga yang mengandung surat perintah pembayaran yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHD yang jelas. Lebih jelasnya lagi, yaitu wesel adalah surat perintah pembayaran yang diberikan oleh penarik kepada yang kena tarik yang harus melakukan pembayaran itu kepada pemegangnya. Pasal 10 KUHD menentukan persyaratan bagi suatu wesel, yaitu yang pertama, kata wesel harus jelas tertulis pada surat itu. Yang kedua, perintah yang tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang yang telah ditentukan. Yang ketiga, nama orang yang harus membayarnya, tertarik atau pembayaran. Yang keempat, penetapan atau ketentuan tanggal pembayaran. Yang kelima, penetapan atau ketentuan tempat di mana pembayaran itu harus dilakukan. Yang keenam, nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain yang ditunjukkan olehnya. Yang ketujuh, tanggal dan tempat surat wesel tersebut ditarik. Yang kedelapan, tanda tangan yang mengeluarkan wesel tersebut. Selanjutnya ada macam-macam wesel. Yang pertama ada wesel tunjuk, wesel rekta, wesel domisili, wesel in canso. Yang kelima, wesel atas tertera terhitungan orang lain, dan yang terakhir wesel lihat. Selanjutnya fungsi surat wesel. Yang pertama sebagai alat pembayaran, yaitu sebagai ganti pembayaran utang sebelum waktunya dengan uang tunai. Yang kedua sebagai alat kredit, dapat dijadikan uang tunai dengan menjual dan menggandaikannya. Yang ketiga sebagai alat pemindahan hak untuk hak menagih dari kreditur dipindahkan kepada orang lain. Yang keempat sebagai keterangan memindahkan kewajiban pembayaran, yaitu kewajiban debitur untuk membayar kepada orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cek. Cek merupakan ketentuan undang-undang. Cek adalah surat berharga yang mempunyai sifat sebagai alat pembayaran, sehingga para pedagang umumnya ataupun orang-orang yang terlibat dalam dunia usaha dapat merasakan dan merupakan sebagai uang dunia. Cek adalah surat berharga yang memuat kata cek atau cekwi, dalam mana penerbitannya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang-orang yang namanya disebut dalam cek. Penggantinya atau pembawaannya pada saat ditunjukkan. Cek dipandang sebagai pembayaran tunai seperti uang biasa. Tujuan penerbitan cek ialah untuk meningkatkan jaminan pembayaran. Oleh karena itu, ada ketentuannya. Yang pertama, cek harus diterbitkan kepada banker. Yang kedua, cek
boleh diterbitkan jika banker telah mempunyai dana untuk pembayaran itu. Yang ketiga, cek berlaku dalam jangka waktu singkat. Dalam jangka waktu mana cek tidak boleh dicabut. Selanjutnya saya akan membacakan macam-macam cek. Yang pertama, cek kepada orang yang membawa, yang tidak menyebutkan dapat dilakukan kepada siapa saja yang dapat menunjukkan untuk dibayar. Cek itu disebut cek atas unjuk. Yang kedua, cek atas nama. Cek lurus, yaitu cek membayar. Cek membayarnya ditujukan hanya kepada orang yang namanya disebut dalam cek. Cek ini dapat pindah tangankan dengan akte cesi. Yang ketiga, cek kepada order, yaitu cek yang minta dibayarkan kepada orang yang namanya disebut dalam klausul kepada order. Cek ini dapat dipindahkan tangankan dengan endorsement dan penyerahan. Yang keempat, cek perhitungan, yaitu cek yang tidak boleh dibayarkan tunai, tetapi hanya disetorkan kepada bank atau dibukukan kepada rekening koran. Yang kelima, cek kepada si penarik. Yang keenam ada cek inkaso. Yang ketujuh ada cek perjalanan. Yang ke-8 cek persilang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang promise. Promise, perbedaan dengan surat wesel yang mengandung perintah promise menyebutkan suatu janji atau kesanggupan untuk membayar. Promise disebut juga surat sanggup, yaitu surat pernyataan dari seseorang debitur untuk menyanggupi perjanjian pembayaran sejumlah uang pada waktu tertentu pada orang yang tertulis namanya di atas surat tersebut. Promise berarti kesanggupan atau berjanji akan akses berarti akhir. Accept yang berarti akhir, maka dari itu kita katakanlah surat tersebut promise atau accept. Dalam promise harus tercantum keterangan-keterangan. Yang pertama, kata-kata promise atau keterangan order. Yang kedua, janji tidak bersyarat untuk membayar sejumlah utang. Yang ketiga, tempat pembayaran. Apabila ini tidak ada, maka tempat pembayaran adalah tempat yang tertera dekat nama tertarik. Yang keempat, tanggal pembayaran. Yang kelima, nama orang yang kepada seluruhnya yaitu harus dibayar. Yang keenam, tanda tangan orang yang mengeluarkan promise. Dalam dunia perdagangan di Indonesia, promise lebih dikenal sebagai istilah accept yang banyak digunakan oleh para pengimpor Indonesia. Pengimpor meminta promise dari toko-toko atau penjualan barang pada toko tersebut yang menandatanganinya dinama promitan. Promise tidak usah diaksep lagi karena isinya memang janji untuk membayar. Nama yang resmi dalam undang-undang ialah surat order atau KUHD Bukul Titel 6. Syarat promise ialah harus membuat perkataan surat order atau promise kepada order. 2. Janji tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang. Yang ketiga, harus ditentukan jangka waktu atau hari pembayaran. Yang keempat, tempat pembayaran. Yang kelima, nama orang yang harus menerima pembayaran atau kuasanya. Yang keenam, nama tempat dan tanggal promise itu ditandatangani. Yang ketujuh, tanda tangan promitan. Promise dibayarkan beberapa waktu sesudah dilihat dan harus dalam waktu 1 tahun sesudah tanggal penandatanganan ditunjukkan kepada yang menandatangani untuk ditandatangani pula dengan catatan telah dilihat. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehana Afifah Menzano dari S1 Akuntansi Pagi semester 2, NIM 1411929. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Hafiza. Yang pertama yaitu 5 kwitansi.
Kwitansi mengandung perintah kepada pihak ketiga untuk membayarkan sejumlah uang tertentu yang tertulis pada kwitansi tersebut kepada penunjuknya. Terjadinya kwitansi pada pembawa tentunya karena si penerbit kwitansi pada pembawa itu telah ada kesanggupan dari pihak ketiga untuk membayar atau menyediakan dana untuk membayar sejumlah uang yang tertera pada kwitansi itu. Syarat yang harus dipenuhi yaitu yang pertama harus ada tanda tangan atau ditandatangani oleh pembuatnya. Yang kedua harus dinyatakan pengakuan bahwa telah menerima sejumlah uang tertentu. Yang ketiga harus disebutkan nama yang kena tarik. Yang keempat harus dinyatakan penanggalan hari pengeluaran surat kwitansi pada pembawa tersebut. Yang keenam adalah bilet giro. Definisinya yaitu surat perintah dari nasabah pemilik dana pada rekening giro kepada bank atau tertarik untuk memindahkan sejumlah dana ke dalam rekening yang tertera dalam bilet giro, dana mana tidak dapat dicairkan secara tunai. Lalu ada syarat formalnya. Yang pertama, nama dan nomor bilet giro, nama bank tertarik, perintah bayar tanpa syarat, nama dan nomor rekening pemegang atau penerima, nama dan alamat bank penerima, jumlah dana dan angka dan huruf, tepat dan tanggal penarikan, dan tanda tangan nama dan penjelas penarik. Selanjutnya, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan bilet giro yaitu bilet giro mundur, stop payment, inkaso, cerukan, bilet giro kosong, mekanisme pemberian SP dan bilet giro sama dengan cek. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh bilet giro yaitu apabila terdapat perbedaan penulisan huruf dalam jumlah uang dan angka dan huruf, maka yang berlaku yang tertulis dalam huruf. Apabila terdapat jumlah uang yang berulang-ulang, maka yang berlaku adalah jumlah yang terkecil. Yang ketiga, setiap perubahan atau perintah coretan wajib ditandatangani oleh penarik di tempat kosong yang terdekat dengan perubahan tersebut. Bilet giro hanya dikenal dalam hukum Indonesia. Di negara lain, bilet giro sebagai media pemindahan dana atau pada rekening giro tidak dikenal mengingat baik untuk keperluan pembayaran tunai atau media pemindahan bukuan hanya digunakan satu instrumen yaitu cek. Yang ketujuh, sertifikat deposito atau Certificate of Deposito atau COD. Dasar hukumnya yaitu yang harus diperhatikan dalam COD yaitu yang diterbitkan atas bawah dalam mata uang rupiah oleh bank dan umum dan bank pembangunan setelah mendapat persetujuan BI. Perhitungan bunga secara true discount sehingga setoran awal ataupun pembayaran harga dibeli COD adalah sebesar net proceed. 3. Jangka waktu COD tidak kurang dari 15 hari. Yang keempat, bank dapat memiliki COD yang diterbitkan bank lain dalam jumlah yang tidak melebihi 7,5% dalam jumlah pinjaman yang diberikannya. Pihak-pihak yang terlibat COD yaitu penerbit bank dan kedua pemegang atau deposan atau penggantinya atau siapapun yang menguasai COD sebagai pihak yang berhak atas pembayaran jumlah pokok yang tertera dalam COD. Sekian dari saya, nanti penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Desi Fatria dengan NIM 141919010. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia dengan sistem true discount, yaitu dibeli melalui lelang atau melalui pasar uang. Nah, di sini juga ada nih dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu terbagi menjadi dua, yaitu SBI nomor 16 dan SBI nomor 18 yang menjelaskan tentang penerbitan SBI. Oke, selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak terlibat ini ada siapa aja sih gitu ya kan ya. Nah, yang pertama adalah penerbit, yaitu Bank Indonesia itu sendiri sebagai debitur. Yang kedua, pembeli atau pemegang adalah investor. Yang ketiga adalah mediator, adalah bank-bank yang melakukan pembelian untuk keperluan nasabahnya. Oke, selanjutnya yaitu saham. Saham merupakan bukti penyetoran modal dalam suatu perseroan yang dibuktikan dengan surat saham sebagai surat-surat legitimasi yang menyatakan bahwa pemegang adalah orang yang berhak atas dividen, hak suara, dan manfaat lainnya. Dasar hukumnya yaitu ada dua lagi nih. Nah, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT. Nah,
Yang kedua adalah menurut pasal 24 ada 2 UPT jenis saham, yaitu 1. Saham atas tunjuk yang dibuktikan dengan surat saham. Yang kedua, saham atas nama. Pihak-pihak yang terlibat dalam saham adalah penerbit dan pemegang saham atau investor. Oke, yang ke-10 adalah reksadana. Oke, sertifikat reksadana atau juga lazim disebut unit penyertaan yang dibuat atas unjuk adalah bukti yang menjelaskan jumlah dana yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan reksadana untuk kemudian akan dikelola dalam bentuk pembelian surat berharga seperti saham, obligasi, atau disimpan dalam bentuk deposito berjangka panjang. Lazimnya, setiap 6 bulan selama jangka waktu pengelolaan dana, investor atau pemodal akan memperoleh dividen, bunga, atau capital gain. Nah, di sini juga tertera nih dasar hukumnya. Dasar hukumnya yaitu cuma satu ya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Nah, pihak-pihak yang terlibat yaitu penerbit adalah perusahaan reksadana yang menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, investor adalah pemodal yang membeli unit penyertaan atau pemegang unit penyertaan. Yang ketiga, manajemen investasi adalah pihak yang diberi wewenang untuk mengelola portofolio investor kolektif. Yang terakhir yaitu bank kustodian adalah pihak yang diberi wewenang untuk melaksanakan kepenitipan kolektif. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cici Lidiani dengan NIM 141190004. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai commercial paper atau CP. CP merupakan negotiable instrument untuk pembayaran uang seperti cek, wesel, dan promissory notes. Dalam praktek sebagai surat utang jangka pendek, CP ini sama dengan promissory notes, namun pada umumnya diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang bukan lembaga keuangan. Nah, pihak yang terkait dalam transaksi menggunakan CP ini ada penerbit, pemegang endosan, dan juga ada avalis. Berikutnya ada obligasi atau bonds, yaitu suatu sertifikat bukti hutang yang mana perusahaan penerbit atau badan pemerintah berjanji untuk membayar sejumlah bunga untuk jangka waktu panjang tertentu kepada pemegang dan untuk membayar kembali hutangnya pada saat jatuh tempo. Nah, beberapa hal mengenai obligasi diantaranya yaitu jangka waktunya bisa menengah dan juga bisa panjang, dapat diperjualbelikan, diterbitkan oleh pemerintah, BUMN, dan juga perusahaan swasta. Nah, ada juga pihak-pihak yang terlibat di dalam obligasi, itu ada issuer, ada holder, wali amanat, dan avalis. Berikutnya ada floating rate notes atau FRN atau medium term note MTN. Ini merupakan obligasi dengan jangka menengah. FRN merupakan notes dengan bunga floated yang lazim diterbitkan dan dipasarkan di luar negeri. Sedangkan MTN berlaku tingkat suku bunga fixed yang lazim dipasarkan di Indonesia. Pihak-pihak yang terlibatnya sama dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam obligasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Alifa akan melanjutkan penjelasan dari Cici, yaitu mengenai surat berharga yang ke-14. Nah, yang di ke-14 ini yaitu surat berharga yang hanya diterbitkan di Amerika Serikat saja. Yang pertama ada Treasury Bill atau T-Bill. Nah, menurut Black's Law Dictionary, obligasi ini yaitu jangka pendek 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan atau 1 tahun. Nah, yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat dan tidak adanya kewajiban untuk pembayaran bunga dan dijual at discount. Kemudian yang kedua ada Treasury Bond atau T-Bond, yaitu suatu surat obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan dan diperjualbelikan, merupakan instrumen hutang jangka panjang dari pemerintah USA. Yang ketiga ada Treasury Certificate, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pada umumnya untuk jangka waktu 1 tahun dengan pembayaran bunganya berupa kupon. Dan yang keempat ada Treasury Note, obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah federal untuk jangka waktu 1-10 tahun
dengan pembayaran bunganya juga berupa kupon. Yang ke-15 yaitu waran atau stok waran. Menurut Black Laws Dictionary, waran yaitu sertifikat yang membuktikan kepemilikan hak untuk membeli saham dalam jumlah, waktu, dan pada harga tertentu. Adapun pihak yang terlibat dalam waran ini yaitu yang pertama penerbit atau emiten adalah suatu perusahaan PT yang menerbitkan waran, dan yang kedua pemegang waran itu sendiri. Nah, yang ke-16 atau yang terakhir yaitu surat berharga dengan nama konsumen. Berdasarkan pasal 506 KUHD, konsumen merupakan surat bertanggal yang dikeluarkan atau dibuat oleh pengangkut, dalam hal ini suatu perusahaan pelayaran, yang menerangkan bahwa ia telah menerima barang-barang dari si pengirim yang siap untuk diangkut ke suatu tempat tertentu dan selanjutnya diserahkan kepada si penerima. Dalam konsumen ini pula terdapat syarat-syarat penyerahan dari barang-barang tersebut. Sekian dari kelompok kami mengenai surat-surat berharga. Sekiranya dapat dimengerti, kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.